Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, salam guyub rahayu, jembar waluya. Semoga sahabat dan keluarga senantiasa ada dalam kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Amin. Saya Tekad Pangestu, narator channel Cerita Dunia Astral, tempat kita menyelami mitos dan mitologi, baik dari Nusantara maupun mancanegara. Pada segmen Bedah Makhluk kali ini, kita akan bahas santai makhluk mistis penjerat syahwat dari Eropa, yaitu sukubus dan inkubus. Sahabat cerdas, pernah nggak kalian lagi tidur nyenyak, terus mimpi ada sosok ganteng atau cantik banget yang tiba-tiba aja ngajak gulat ranjang bergelora? Setelah pertempuran kasur yang dahsyat tersebut, keesokan harinya tubuh sahabat didera kelelahan dan energi diri yang terasa terkuras habis. Nah, kalau ngalamin kejadian itu, di Eropa sana dipercayanya kalian mungkin baru saja dikunjungi sama sukubus atau inkubus. Sukubus atau inkubus itu apa sih, Bang? Sukubus adalah makhluk mitologi Eropa berwujud perempuan yang kerjaannya ngegodain pria lewat mimpi. Saking menggoda dan cantiknya, dia bisa bikin yang digodain lupa diri dan segera terjebak dalam syahwat birahi. Di sisi lain, inkubus gak kalah licik. Dia versi cowoknya sukubus, spesialis ngegodain perempuan pas lagi tidur. Ngegoda perempuan manusia untuk melakukan aktivitas seksual di alam mimpi. Andaikan gue punya kemampuan kayak inkubus, Bang. Membahas penampilan atau deskripsi wujudnya, sukubus sering digambarkan sebagai perempuan super seksi yang kecantikannya kayak filter TikTok tingkat dewa. Tapi coba deh lebih jeli. Biasanya ada aksesori iblis seperti tanduk kecil, sayap kelelawar, ataupun ekor panjang di diri makhluk tersebut. Sedangkan inkubus, wujud mereka sangat cakep, maco abis, tapi ada aura creepy dalam diri mereka. Ibaratnya, mereka ini versi dark mode atau bad boy ya dari manusia. Menurut mitosnya, sukubus dan inkubus ini kayak parasit energi. Mereka menyedot energi vital kita lewat mimpi-mimpi mesra menggelora tersebut. Bahkan, ada teori kalau mereka ini bisa bikin korbannya kecapean atau sakit gara-gara energinya habis. Di Eropa, ada cerita-cerita tentang sukubus dan inkubus yang tertulis di buku De Civitate Dei, Saint Augustine. Waktu itu, orang percaya banget kalau hubungan sama sukubus atau inkubus itu nyata. Jadi, kalau ada orang yang tiba-tiba sakit habis mimpi enak-enak, ya mereka langsung nuduhnya gara-gara makhluk ini. Lah, jadi cuma di Eropa doang ceritanya? Gak cuma di Eropa, makhluk gaib yang karakteristiknya mirip mereka itu ada di beberapa negara. Di Mesopotamia ada Lilitu, mirip banget dengan sukubus tapi versi kuno. Di Arab ada Korinah, hantu yang suka ganggu pasangan suami istri. Terus di India ada Churel, roh wanita yang meninggal saat melahirkan atau meninggal dalam kematian yang tragis. Ia menggoda pria muda untuk membalaskan dendam. Di Cina ada Huli Jing, rubah berekor 9 yang bisa berubah wujud menjadi wanita cantik. Dalam budaya Tiongkok, makhluk ini sering dikaitkan dengan manipulasi seksual dan godaan.
Di Rumania ada Strigoi, sebuah jenis vampir yang bangkit dari kubur untuk menghisap energi manusia melalui hubungan seksual dan darah. Bahkan di Indonesia sendiri, kita punya kuntilanak atau kuntianak. Bedanya, kalau kuntilanak muncul, nggak ada yang mikir suasana romantis atau pengen enak-enak. Yang ada langsung tancap gas kabur. Terus Bang, kenapa ya cerita makhluk-makhluk ini muncul di berbagai tempat? Nah, ini yang menariknya. Sebenarnya mitos ini muncul kemungkinan besar karena dua hal. Yang pertama, pemikiran terhadap seksualitas berlebih yang mengendap di alam bawah sadar. Atau terjadi karena pengalaman tidur yang aneh kayak sleep paralysis yang kita mengenalnya dengan istilah ketindihan. Kemungkinan yang lain, zaman dulu kan belum ada psikiater atau penelitian ilmiah yang ngejelasin mimpi-mimpi aneh ataupun kelumpuhan tidur. Jadi, kalau orang tiba-tiba mimpi erotis atau merasa ada yang numpang tidur di badan, langsung deh dikaitin sama hal-hal mistis. Seperti contohnya, ada mitos di Asana Sunda tentang fenomena ketindihan yang penyebabnya adalah hantu erep-erep. Erep-erep? Apa tuh Bang? Erep-erep adalah makhluk gaib yang berwujud paduan antara manusia dan laba-laba. Makhluk ini memiliki 4 buah tangan dan 4 buah kaki. Lehernya tidak memiliki tulang, sehingga ia bisa menggerakkan kepalanya 360 derajat tanpa sudut mati. Matanya besar dan mulutnya doer atau jebleh. Dan panjang lidahnya sejengkal tangan manusia dewasa, di mana lidah panjangnya tersebut selalu terjulur keluar dari mulutnya. Kebayang. Pasti ngecas terus lah. Dipercaya dengan 4 buah tangan dan 4 buah kaki yang dimilikinya, apabila makhluk itu mendekap erat tubuh korbannya, maka sang korban akan mengalami ketindihan atau sleep paralysis. Sebuah keadaan di mana kita kesulitan untuk menggerakkan badan, membuka mata, atau bahkan hanya sekedar mengeluarkan suara. Kampret lah. Giliran ada yang nemenin Bobo. Sosoknya jauh banget dari Lisa Blackpink. Tapi jangan dikit-dikit parno ya sahabat cerdas. Kalau kalian habis mimpi aneh atau ngalamin ketindihan, jangan langsung mikir itu adalah ulah makhluk gaib. Bisa jadi kalian cuma lagi ngedrop atau kelelahan secara fisik dan mental. Solusinya adalah istirahat yang optimal, pikiran yang stabil, dan selalu berdoa dalam setiap aktivitas apapun. That's it guys. Kalau kalian punya pengalaman atau pandangan tentang sukubus dan inkubus, langsung tulis saja ya di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Narator undur diri. Adios, premios, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung malam yang sunyi, bayang hitam mengintai diri. Wajah cantik, senyum menggoda, roh gelap melayang di udara. Tatapannya menusuk jiwa, menebar gelora sang racun cinta. Ia datang menjamah malam, menghisap mimpi batin yang kelam. Terkunci tubuhku, aku tak berdaya. Cerita terdengar, tiada yang bisa. Mereka hadir, menguasai jiwa. Makhluk-makhluk kelam, penjerat gelora. Di balik
menjerat gelora. Apakah ini mimpi atau kenyataan? Sentuhan mereka bagai kutukan, kelumpuhan tubuh yang membelenggu. Suaraku hilang, nalar terganggu. Terkunci tubuhku, aku tak berdaya. Cerita terdengar, tiada yang bisa. Mereka hadir, menguasai jiwa. Makhluk-makhluk kelam, menjerat gelora. Alam hilang, mereka punenya tinggalkan tubuh yang sangat lelah. Makhluk durjana menghilang pergi, meninggalkan gejolak birahi.